Ternyata tugas Greta adalah mengasuh boneka laki terbuat dari porselin. Greta tertawa menganggap mereka bercanda. Situasi berubah jadi kaku karena dua tuan rumah sangat aneh menganggap boneka ini adalah manusia anak mereka sendiri, bernama Brahms. Greta sudah dipecat, jika saja Malcolm tidak datang menyapa dan mencium tangan Brahms. Gadis ini segera tanggap meniru sikap Malcolm, jadi dia batal dipecat oleh Ibu Brahms dan Pak Brahms, kita sebut saja seperti itu. Dalam keadaan masih bingung, Greta diajak ke kamar tidur boneka di mana Ibu Brahms mengajarkan Greta tata cara membangunkan Brahms dari tidur dan menggantikan baju Brahms. Semua harus dilakukan Greta dengan perasaan sayang kepada anak sendiri. Greta semakin bengong ketika dibawa ke kamar belajar milik boneka, di mana Ibu Brahms memberitahu kegiatan Brahms didongengkan cerita dari buku dengan suara lantang, dan diputarkan musik dengan volume keras. Semua itu tugas Greta dan menantang mentalnya. Yang paling aneh ketika orang tua ini mengajak boneka makan bersama, dan Brahms disediakan makan minum layaknya manusia. Setelahnya Greta harus menyimpan makanan yang tidak dimakan boneka di dalam freezer, dan dia wajib menyimpan makan minum 3 kali sehari. Jadi semacam menaruh sesajen atau persembahan tapi entah untuk siapa tidak dijelaskan, dan Greta juga tak paham. Kemudian Pak Brahms membawanya ke halaman dipantau Ibu Brahms dari rumah. Pak Brahms minta komitmen Greta merawat Brahms seperti anak sendiri dan tidak pernah meninggalkan Brahms. Greta masih bingung tetapi memberikan janji. Kemudian Pak Brahms membersihkan perangkap tikus dan meminta Greta selalu melakukannya. Di malam hari, mental Greta diuji lagi ketika melihat suami istri semakin sakit mental. Mengajak boneka berdoa bersama sebelum tidur. Isi doanya perpisahan dan harapan keselamatan untuk Brahms. Akhirnya kegilaan pemilik rumah di hari pertama membuat Greta ingin berhenti kerja hari itu juga. Tapi lewat telepon, adiknya mengingatkan Greta butuh uang dan memaksanya bertahan. Dia juga diberitahu rumah kastil ini tempat pelarian yang tepat dari mantan pacar Greta penyiksa Greta. Jadi gadis ini lari dari banyak masalah dan seolah terjebak di rumah kastil. Esok pagi datang kegilaan yang paling membagongkan. Tiba-tiba tuan rumah akan pergi di mana Pak Sopir sudah bersiap. Ibu Brahms masih berada di kamar Brahms yang terlihat berantakan. Dan Greta mendengar Ibu Brahms bilang semua ini ulah Brahms. Greta bengong, kemudian Pak Brahms datang mengejutkan. Pak Brahms bilang, mereka berdua tanpa Brahms akan pergi lama jangan ditunggu, dan Brahms tanggung jawab Greta. Semua gaji Greta akan diberikan tiap minggu melalui Malcolm. Kemudian Pak Brahms menyerahkan kertas berisi 10 peraturan merawat Brahms, dan meletakkan di sebelah boneka tanpa dilihat dan dibaca Greta. Anehnya sebelum pergi, Ibu Brahms membisikkan kalimat minta maaf pada Greta. Jadi dengan segala kebingungan di hari kedua bekerja, Greta menggendong boneka Brahms dan melepas kepergian mereka, yang terlihat sangat gelisah di dalam mobil, pertanda menyembunyikan sesuatu dari Greta. Setelah ditinggal berdua, Greta jadi ketakutan melihat mata boneka ini seperti mata manusia, dan akhirnya, untuk menghilangkan rasa takut, Greta menikmati waktunya sendiri tanpa merawat boneka Brahms. Akhirnya Greta terkejut. Selimut di kepala boneka pindah tempat ke lantai. Dia ketakutan melempar boneka ke kursi goyang. Ketika Greta tidur, pikirannya dihantui Brahms akan membunuhnya. Greta terbangun semakin stres dan memindahkan lagi boneka tersebut rebahan di tempat tidur. Dia berpikir di rumah ini ada hantu yang memainkan boneka untuk menakutinya. Akhirnya Greta bisa bertahan 1 minggu tanpa menjadi gila, karena tidak mengasuh boneka sama sekali. Kemudian dia menerima titipan gaji minggu pertama dari Malcolm. Greta mendesak Malcolm untuk bercerita, dan ternyata, Brahms sudah tewas 20 tahun lalu di usia 8 tahun. Astaga. Ini makamnya di belakang rumah. Kata Malcolm, bocil Brahms tewas akibat kebakaran rumah kastil tapi anehnya boneka Brahms muncul begitu saja. Kemudian pemilik rumah membangun ulang rumah kastil, dan merawat boneka Brahms untuk mengobati rasa kehilangan anak. Greta bilang, aku akan gila jika terlalu lama merawat Brahms. Jadi untuk menghiburnya, Malcolm mengajak Greta kencan dan Greta mau. Padahal ada aturan dilarang meninggalkan boneka. Tiba-tiba, apakah boneka Brahms mengintip mereka? Nanti kita lihat. Malamnya Greta membuka amplop gaji dan uangnya dibayar lebih besar dari yang dijanjikan. Jadi Greta memutuskan bertahan di rumah ini tapi tidak mau menjadi gila. Berarti tidak akan mengasuh boneka. Tibalah hari kencan, ketika Greta sedang mandi, dia tidak melihat gaun merahnya bergeser dan menghilang, kalungnya juga hilang di atas wastafel. Sehabis mandi Greta menyadari rambutnya terpotong, dan kalung serta bajunya hilang di tempatnya menyimpan. Dia tak yakin jika hantu bisa mengambil barang. Dengan handuk menutup tubuh, Greta mencari baju merah di kamarnya tapi tak ada.
Di depan pintu kamarnya dia melihat pintu loteng tiba-tiba terbuka dilengkapi tangga. Greta segera naik karena mengira Malcolm ada di atas loteng. Setiba di dalam loteng, tiba-tiba tak ada lagi pintu keluar. Greta panik membuka jendela tapi tak bisa dibuka dan dipecahkan. Dia melihat Malcolm dari celah jendela telah tiba di depan rumah. Akhirnya Malcolm pergi dengan mobilnya setelah lama menunggu Greta. Setelah itu Greta melihat sesuatu seperti pintu, tapi dia kaget dan terpeleset. Saat hari terang esok pagi dia bangun tidur di loteng, dan tiba-tiba pintu loteng terbuka sendiri dan semua gangguan hilang setelah Greta batal berkencan, alias batal meninggalkan boneka di rumah. Setelah menelpon Malcolm yang segera datang, keduanya melihat keanehan tangga loteng di depan mereka. Malcolm bilang tangga itu rusak, kemudian pria ini pergi memeriksa rumah. Sementara itu boneka Brahms masih berada di tempat tidur. Di sebelah boneka masih ada kertas 10 aturan. Jadi semua keanehan dialami Greta setelah dia melanggar aturan merawat boneka. Setelah selesai memeriksa rumah, Malcolm berkata semua baik-baik saja, tapi Greta yakin ada orang di rumah ini karena baju dan kalungnya tidak ditemukan. Untuk menenangkan Greta, Malcolm tinggal sebentar di ruang biliar dan bercerita bahwa bocil Brahms saat masih hidup menurut Pak Brahms adalah anak aneh. Odd, he says. Odd. Which I suppose is all the answer. Ternyata suara mereka terdengar melalui pipa lubang, yang sengaja dibuat oleh pemilik rumah menembus kamar tidur boneka Brahms. Setelah Malcolm pulang, Greta bercerita lewat telepon, dan adiknya mencurigai Malcolm. Kemudian Greta diberitahu bahwa mantan pacar Greta secara tidak sengaja telah mendapatkan alamat kastil ini dari adik bungsu mereka. Greta jadi stres dan memilih tidur, akan tetapi Greta turun tempat tidur dan membuka pintu kamar. Dia melihat sepatunya yang hilang telah dikembalikan. Greta juga melihat boneka jadi berubah posisi, duduk di tepi tempat tidur tidak rebahan, dan Greta menyadari ada kertas 10 aturan dari Pak Brahms. Greta panik dan merasa bersalah dan menutup pintu kamarnya. Tetapi suara anak kecil terdengar, dan dari celah pintu terlihat ada yang menaruh sesuatu di luar pintu. Suara anak kecil berkata membawakan kesukaan Greta dan berjanji menjadi anak baik. Greta membuka pintu kamar dan melihat roti kesukaannya di lantai. Akhirnya Greta menyadari di rumah ini ada hantu anak kecil Brahms, karena dia tidak merawat boneka. Jadi Greta segera membaca aturan di sebelah Brahms, yang tidak pernah dia baca dan dia kerjakan tapi dia sudah makan gaji buta. Greta berubah sikap menepati janji dan mengikuti semua aturan. Akhirnya semua berjalan baik, di mana tak ada lagi hantu anak kecil yang mengganggu Greta. Kemudian di tempat lain, Ibu Brahms dan Pak Brahms menulis surat dan mengirimnya ke rumah kastil. Setelah itu mereka bundir ke dalam laut, karena keduanya sudah frustrasi merawat boneka. Suatu hari surat tersebut sudah sampai rumah kastil dan diberikan oleh Malcolm pada Greta, tapi Greta hanya menaruhnya di tempat surat. Setelah itu mereka pergi ke dapur dan di sana Malcolm menyadari Greta telah mengasuh dengan baik boneka Brahms. Jadi Malcolm mengajak Greta berkencan lagi dan pria ini minta izin pada Brahms. Sayang sekali Greta sudah berubah sikap dan menolak berkencan karena tidak mau meninggalkan Brahms di rumah. Setelah Malcolm pulang, Greta lupa menyimpan makanan di freezer, tapi membuangnya ke tempat sampah, dan tiba-tiba boneka Brahms berpindah tempat ketika Greta tidak melihat ke arahnya. Keanehan lain mulai terjadi dengan cara yang sama dan setelah berhasil menyelidiki, Greta mengundang Malcolm memintanya melihat bahwa boneka Brahms dirasuki roh. Jadi tidak ada hantu Brahms melainkan Greta percaya bahwa roh Brahms si anak kecil merasuki boneka Brahms. Di depan Malcolm, Greta menandai dengan kapur di mana posisi duduk Brahms di lantai. Kemudian mengajak Malcolm pindah ke kamarnya dan mengetuk dinding yang ternyata bukan terbuat dari tembok, yang berarti sudah dibangun seperti itu oleh pemilik rumah setelah terjadinya kebakaran. Malcolm terkejut. Dia melihat sendiri Brahms bisa berpindah tempat. Keduanya senang telah mengetahui rahasia Brahms. Dan di taman rumah, Greta mengaku akan merawat boneka Brahms dengan lebih baik lagi, karena Greta cerita pernah keguguran akibat kekerasan mantan pacar. Jadi dia mengaku bisa memahami rasa kehilangan anak yang dialami oleh pemilik rumah. Malam itu Malcolm menginap di kamar Greta karena dia khawatir pada Greta. Benar saja, Greta menebus rasa bersalah keguguran dengan cara merawat boneka. Greta mengajak boneka bicara dan berdoa bersama sebelum tidur. Kemudian mengecup keningnya seperti dilakukan pemilik rumah. Kemudian Greta dan Malcolm bertempur di kamar Greta, ternyata boneka itu mengintip mereka. Tak lama kemudian pengintip menjadi marah menyalakan musik. Keduanya keluar kamar dan terkejut melihat piringan hitam memutar musik, dan boneka Brahms sudah duduk di tepi ranjang, tidak rebahan seperti sebelumnya. Anehnya Greta tidak takut,
Dia yang merasa bersalah kemudian mengajak bicara boneka disaksikan Malcolm. Pria ini khawatir pada kesehatan mental Greta. Akhirnya Malcolm mengajaknya bicara di dapur, tapi seperti dari tempat biliar, ada pipa penghubung yang membuat suara mereka terdengar ke dalam kamar Brahms, yang artinya dibangun oleh pemilik rumah setelah kebakaran. Jadi Malcolm mengajak Greta pindah dari rumah ini untuk kesehatan mental Greta, tapi Greta menolak karena telah dipercaya oleh pemilik rumah untuk merawat boneka Brahms. Akhirnya Malcolm menceritakan bahwa kebakaran di rumah ini terjadi ketika jasad gadis kecil teman main Brahms saat Brahms kecil ditemukan tewas di hutan dan dicurigai dibunuh oleh Brahms kecil bocil. Rumah kastil ini sengaja dibakar oleh pemilik rumah untuk melindungi Brahms kecil yang akan ditangkap warga dan polisi. Tapi Brahms kecil yang punya bakat psikopat itu tak sengaja tewas terbakar. Jadi kata Malcolm, roh Brahms itu jahat seperti Brahms kecil psikopat. Greta tetap tidak mau pergi, dia yakin tidak akan dilukai karena menyayangi boneka Brahms. Malcolm menyerah kemudian pulang, tapi akan sering melihat kondisi Greta. Sedangkan Greta mencium kening boneka sebelum tidur, dan meminta Brahms jangan menyakitinya. Setelah malam itu, kemanapun Greta bekerja di rumah ini, dia selalu membawa boneka Brahms dalam pelukan atau di sampingnya. Keduanya tak bisa dipisahkan, Greta seperti merawat anak sendiri yang telah keguguran. Akan tetapi mantan pacar Greta tiba-tiba datang, dan heran melihat Greta dibayar untuk menjadi pengasuh boneka. Mantan mengaku datang untuk balikan dan mengajak Greta pulang ke Amerika besok pagi, dia sudah punya 2 tiket untuk mereka. Setelah itu mantan minta maaf tapi Greta tak bersedia memaafkan. Secara kebetulan Malcolm datang untuk melihat keadaan Greta, dan Greta memberitahu akan diajak pulang ke Amerika besok pagi. Tapi Malcolm mengaku belum saatnya ikut campur dan meninggalkan Greta berdua. Ternyata Malcolm berjaga di mobil tidak meninggalkan Greta. Setelah meminta mantannya tidur di ruang biliar, Greta tidur bersama boneka Brahms dan menangis meminta pertolongan boneka. Tak lama kemudian mantan Greta terbangun oleh tetesan darah, dan melihat tulisan mengusir pergi terbuat dari darah. Dia berteriak marah pada Greta. Malcolm datang melerai keduanya dan Greta menyebut pembuat tulisan adalah boneka Brahms. Tiba-tiba mantan Greta merebut boneka porselin, dan menghancurkan di lantai. Saat itu juga, terdengar banyak suara aneh dari balik dinding ruangan tersebut. Greta bilang arwah anak kecil Brahms sedang marah. What the hell was that? I think we need to leave. Mantan Greta mendengar suara dari balik kaca dan menempelkan telinga ke kaca, tapi tiba-tiba pria ini terlempar kalah tenaga oleh sesuatu dari dalam dinding bukan tembok yang mudah bolong. Dia bersuara anak kecil. It's Brahms. Ternyata dia adalah Brahms memakai topeng seperti boneka Brahms. Tidak ada hantu, yang ada gangguan dari manusia Brahms. Ternyata Brahms masih hidup di dalam dinding berongga buatan orang tuanya. Oke, kemudian Greta minta Brahms jangan membunuh tapi diabaikan psikopat. Tubuh besar dan kuat psikopat ini berhasil mengambil pecahan porselen, dan membunuh mantan Greta. Tak disangka, setelahnya Brahms menyerang Greta tapi segera diselamatkan Malcolm. Keduanya berlari ke berbagai tempat, tapi selalu ada saja jalan dan lorong rahasia untuk Brahms mendatangi lokasi keduanya. Akhirnya mereka tiba di lantai loteng yang ternyata merupakan tempat tinggal Brahms. Greta melihat gaun merah miliknya dan menyadari sudah diintai oleh Brahms sejak pertama datang. Dia semakin marah ketika melihat surat orang tua Brahms ada di tempat ini diambil Brahms. Isinya suami istri itu frustrasi memalsukan kematian Brahms dan frustrasi merawat Brahms selama 20 tahun. Jadi mereka menyerahkan Greta sebagai hadiah untuk Brahms. Dan Brahms psikopat jadi mengamuk karena melihat Greta ternyata bersama laki-laki Malcolm. Beruntung Malcolm menemukan celah dan keduanya berhasil keluar dari tempat tinggal Brahms. Mereka berada di balik dinding rumah dan diserang dari luar oleh Brahms. Pelarian mereka berakhir di pintu kecil di mana Greta belum bisa membukanya. Sedangkan Brahms telah datang tapi dihadang oleh Malcolm demi menyelamatkan Greta. Brahms berhasil melukai Malcolm dengan mudah sampai pingsan. Brahms meminta Greta jangan pergi dan dia berjanji akan bersikap baik. Tapi Greta tetap berusaha membuka pintu kecil di depannya, dan akhirnya Greta sudah mendekati pagar rumah tapi Brahms berteriak akan membunuh Malcolm. Akhirnya Greta menyadari Brahms cuma tubuh besar tapi jiwa masih anak kecil. Jadi dia punya rencana dan kembali masuk rumah mengambil alat untuk senjata. Setelah melihat Brahms, Greta bersikap tegas mengatur Brahms. Dia bilang tidak akan meninggalkan Brahms, tapi Brahms wajib patuh aturan di mana sekarang saatnya tidur. Brahms bertubuh besar ini diarahkan Greta untuk tidur ditutup selimut. Tapi Brahms meminta Greta memberi ciuman selamat malam. Maka Greta memberi ciuman untuk pengalihan menusuk jantung Brahms, tapi Brahms kuat.
Akhirnya sebelum mati tercekik oleh Brahms, Greta berhasil menusuk jantung psikopat lebih dalam lagi, sampai Brahms tewas. Setelahnya Greta menyelamatkan Malcolm, dan membawanya keluar rumah memakai mobil. Film berakhir ketika tangan seseorang terlihat sudah selesai memperbaiki boneka porselin Brahms di rumah kastil, menandakan ada lanjutan film ini. Begitulah teman-teman, ternyata Brahms bocil adalah psikopat, tapi dia dilahirkan dari orang tua berbakat psikopat, kedua orang tua telah melindungi anaknya yang masih bocil tapi bersalah membunuh teman kecil, dan keduanya secara membagongkan, telah menyembunyikan kesalahan anaknya sendiri selama 20 tahun. Akhirnya, terima kasih sudah nonton video ini, semoga kalian senang dan terhibur, jaga kesehatan dan jaga isi dompet dan isi rekening kalian jangan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.